Halo teman-teman sahabat Nunaisen dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini saya ingin coba membahas satu pertanyaan di kolom komentar video saya sebelumnya yang saya upload. Jadi ada beberapa komentar-komentar yang menarik yang saya lihat, tapi ada satu hal yang komentar yang menarik yang ingin saya bahas saat ini, yaitu pertanyaan tentang optimalisasi. Bagaimana optimalisasi itu dan apakah yang mendaftar atau yang mengikuti seleksi di tahap 1 itu akan mendapatkan optimalisasi atau tidak? Oke, kita akan bahas bersama-sama teman-teman. Jadi, proses optimalisasi itu memang sudah disebutkan dalam peraturan Kemenpan 347 untuk seleksi P3K formasi tahun 2024, yang afirmasinya itu adalah 100% dari tenaga non-ASN. Nah, untuk optimalisasinya sendiri seperti apa? Itu sebabnya sampai saat ini belum ada pengangkatan P3K per waktu, karena bisa jadi yang berkode R2 dan R3 di tahap 1 akan mendapatkan formasi nanti ketika tahap 2 selesai, ketika pengolahan nilai. Nah, jadi akan mendapatkan formasi menjadi P3K penuh waktu. Kenapa demikian? Karena itulah peraturannya, itulah yang dinamakan salah satunya optimalisasi. Nah, optimalisasi itu sendiri kita bisa mendapatkan formasi yang sudah mengikuti tahap 1 yang saat ini berstatus R2 atau R3, atau kita pun bisa tidak mendapatkan formasi menjadi P3K per waktu. Jadi saya berikan contoh begini teman-teman ya, untuk teman-teman yang akan mendapatkan formasi di tes P3K tahap 1 yang saat ini berkode R2 atau R3. Jadi ketika proses seleksi tahap 2 ini sudah selesai, maka pemerintah di situ akan melakukan yang namanya optimalisasi. Nah, optimalisasi itu akan dilakukan, diolah kembali nilainya dan di-ranking kembali semua. Jadi yang dari tahap 1 yang sudah tes tahap 2 itu yang terdaftar di database itu akan di-ranking semua. Apalagi K2 yang menjadi prioritas. Ketika di-ranking ternyata yang awalnya kita mendaftar di unit kerja atau contoh ya, saya berikan contoh Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Kita mendaftar, kita tidak dapatkan formasi di situ, tapi nilai kita tinggi karena kita kalah dengan K2. Nah, ternyata di seleksi tahap 2 setelah sudah selesai dan sudah di ranking kembali dari tahap 1 dan tahap 2, ternyata di OPDB atau di OPD Kesbangpol itu ternyata ada satu formasi yang formasinya sama dengan kita, contoh operator layanan operasional, ternyata belum terisi sampai dengan optimalisasi yang ada. Sehingga kita yang tadinya tidak mendapatkan formasi di unit kerja kita sendiri, maka kita akan otomatis pindah ke Kesbangpol. Yang penting masih dalam satu instansi pemerintah daerah, teman-teman. Kecuali sudah beda instansi, sudah ke daerah lain, itu tidak bisa. Karena memang aturannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ketika kita mendapatkan formasi. Jadi optimalisasinya akan seperti itu. Jadi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi di tahap 1 bukan berarti teman-teman tidak mendapatkan formasi atau teman-teman akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tidak seperti itu, teman-teman. Itu sebabnya kita menunggu tahap 2 selesai agar dapat dipastikan ternyata sisa P3K paruh waktu yang akan diangkat itu sebenarnya tinggal berapa orang saja. Jadi optimalisasi yang tadinya kita R2, R3 di tahap 1, maka kita akan mendapatkan yang namanya formasi di tahap 2 walaupun kita nanti pindah ke unit kerja lain tapi masih dalam satu instansi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang tidak mendapatkan formasi, ketika teman-teman melihat di tahap 1 ini sudah ternyata formasinya itu operasional di tempat kerja kita saat ini itu sudah terpakai, sudah habis. Karena hanya 2 yang dibutuhkan. Maka ketika teman-teman daftar di situ, nilai teman-teman itu di bawah dari teman-teman yang lain waktu daftar di situ di tahap 2 dan teman-teman tidak mendapatkan formasi di unit kerja lain, maka disitulah teman-teman tidak mendapatkan formasi, sehingga di situ teman-teman bisa menjadi yang namanya P3K per waktu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah tahap 1 itu masih akan dioptimalisasi atau hanya tahap 2? Nah, jadi yang akan dioptimalisasi itu adalah akan digabungkan nanti tahap 1 dan tahap 2 yang sudah berkode R2, R3 di tahap 1, maka akan di-ranking kembali ketika seleksi tahap 2 ini sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan R4 atau yang sudah 2 tahun bekerja? Apakah mereka mendapatkan optimalisasi? Sampai saat ini, sampai saat saya buat video ini, belum ada aturan terkait dengan R4 itu. Apakah mereka juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Tetapi mereka berkesempatan menjadi P3K penuh waktu. Kenapa demikian? Karena ketika formasi itu tidak ada yang lamar, tidak ada K2 yang lamar di situ, tidak ada non-ASN yang terdaftar di database BKN yang daftar di situ, maka mereka berkesempatan mendapatkan P3K penuh waktu.
Jadi seperti itu ya. Jadi optimalisasi ini akan dilihat dari formasi mana yang kita daftar awalnya. Tidak bisa kita pindah ke formasi sarjana atau ke formasi yang lain. Di mana kita daftar, mereka di situ akan dioptimalisasi, akan dilihat unit kerja mana nih yang sama formasinya yang belum terisi, maka kita akan diisi di situ. Seperti itu. Jadi R4 berkesempatan. Tetapi kalau R4 tidak mendapatkan formasi, nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah mereka bisa diangkat menjadi P3K per waktu? Jawabannya, kalau secara aturan mereka belum bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Karena di dalam aturan Kemenpan 16 dan juga aturan Kemendagri, yang bisa diangkat menjadi P3K per waktu adalah mereka yang terdaftar di pangkalan database. Tidak ada disebutkan di situ yang 2 tahun bekerja. Seperti itu teman-teman. Kita menunggu regulasi selanjutnya untuk teman-teman R4. Nah, kita tetap bersabar menunggu peraturan selanjutnya dari pemerintah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami cara optimalisasi yang nanti akan digunakan oleh Kemenpan dan juga BKN itu seperti apa. Thank you.